Swastiastu, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari 4 orang, diantaranya Kadek Dwi Putri Anyani, Desa Putu Sri Utami, Komang Mahayanti, dan saya sendiri Putu Adinda Damayuni. Adapun pembahasan yang kami bahas pada kali ini adalah Sistem Informasi dan Organisasi. Berikut presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu Sistem Informasi dan Organisasi. Sistem informasi dan organisasi merupakan tiga hal yang saling mempengaruhi dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Informasi dalam organisasi harus ditempatkan dalam sebuah kerangka sistem sehingga dapat disajikan dan disebarkan ke setiap departemen secara efisien dan efektif. Organisasi harus mempunyai kesadaran akan pentingnya sistem informasi dan bersifat terbuka terhadap perubahan dan kehadiran teknologi informasi yang lebih efisien, efektif, dan berkinerja tinggi. Hubungan yang terjadi antara teknologi informasi dan organisasi sangat kompleks. Interaksi ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang merupakan faktor mediasi. Faktor tersebut antara lain struktur organisasi, prosedur operasi, politik, budaya, lingkungan, dan keputusan manajemen. Adanya interaksi yang sangat erat. Hendaknya individu atau manajer sadar bahwa sistem informasi merupakan suatu kebutuhan penting dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Manajer tidak akan bisa berhasil merancang suatu sistem baru jika tidak memenuhi atau memahami lebih dulu organisasinya. Pemahaman organisasi dapat dibedakan menurut beberapa segi, yaitu dari segi teknis, organisasi merupakan struktur sosial, dan organisasi merupakan struktur dalam masyarakat secara formal dan stabil memperoleh beberapa sumber daya dari lingkungan dan mengolahnya untuk menghasilkan suatu output. Yang kedua, dari segi perilaku, organisasi merupakan sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mencapai keseimbangan selama periode waktu tertentu melalui konflik dan penyelesaiannya. Yang kedua, hubungan antara sistem informasi dan organisasi. Sistem informasi merupakan bagian dari keseluruhan struktur dan proses organisasi. Berdasarkan atas sudut pandang teknis, hubungan itu menekankan perhatian pada bagaimana input yang ada diolah menjadi output ketika teknologi mengalami perubahan. Sedangkan dari sudut pandang perilaku menekankan bahwa sistem informasi baru atau dengan membangun kembali sistem yang lama melibatkan penyusunan kembali mesin dan pekerja teknisnya. Sehingga sistem informasi tersebut akan merubah keseimbangan organisasional antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan selama periode yang panjang. Perubahan teknologi yang terjadi menuntut perubahan dalam siapa yang memiliki, siapa yang punya hak untuk mengakses dan mengupdate informasi tersebut, dan siapa yang akan mengambil keputusan kapan dan bagaimana hal tersebut terjadi. Sistem informasi yang baik dapat menyediakan informasi yang tepat, sehingga individu dalam organisasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Pemahaman teknis atas organisasi berfokus pada persoalan bagaimana ribuan perusahaan dalam pasar persaingan ketat dapat mengkombinasikan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Sedangkan pemahaman perilaku lebih menyoroti tentang bagaimana perusahaan melihat teknologi dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Menurut Bryce Sona dan Cobb 2004 berpendapat bahwa secara empiris sistem informasi memiliki dampak positif terhadap keefektifan organisasi. Sementara Weber dan Pliskin 1996 mengemukakan bahwa dengan contoh implementasi dalam aktivitas perbankan, sistem informasi dapat meningkatkan keefektifan organisasi secara berlipat ganda. Hal ini membuktikan bahwa implementasi sistem informasi dalam kegiatan organisasi dapat berperan secara positif dalam meningkatkan kinerjanya.
Selanjutnya, karakteristik organisasi. Secara khusus, memahami sistem informasi mengenai karakteristik organisasi diperlukan secara baik pengertian tentang karakteristik organisasi. Karakteristik mempunyai perbedaan dalam segi pola pengembangannya, di mana karakteristik ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, karakteristik umum, dan yang kedua, karakteristik khusus. Yang pertama, karakteristik umum organisasi, di mana menurut Max Weber, suatu organisasi memiliki karakteristik yang khusus dan ideal dalam sebagai suatu organisasi yang birokratif. Karakteristik tersebut adalah pengambilan tugas yang jelas, hierarkis, memiliki aturan dan prosedur yang jelas, serta pengambilan keputusan yang bersifat universal. Menurut Weber, organisasi melibatkan individu dalam pengambilan keputusan yang sesuai yang diinginkan. Pengambilan keputusan adalah aspek penting untuk membentuk kekuatan yang tersembunyi ke dalam bentuk yang memberikan manfaat secara nyata. Organisasi secara umum mengatur sumber daya internal dan eksternal untuk proses input yang melibatkan individu sesuai hierarki. Sumber daya internal dan eksternal dikelola secara struktur untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya internal dan eksternal bergantung pada pola individu dalam perubahan individual, aktivitas dalam perubahan menjadi output yang ingin dicapai. Semakin baik perubahan yang dicapai, semakin baik proses menciptakan pilihan organisasi. Dalam mengelola sumber daya internal dan eksternal meliputi individu pekerja, kekayaan, material, metode, keahlian, sistem yang ada dalam organisasi. Sumber daya eksternal adalah konsumen, pemasok, kreditor, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bisnis terkait teknologi informasi dan pasar. Dan yang kedua, karakteristik khusus organisasi, di mana karakteristik khusus organisasi ini tercipta sebagai akibat interaksi organisasi yang akan dapat membedakan dengan organisasi lainnya. Suatu organisasi tidak mempunyai sifat-sifat yang sama. Suatu organisasi tidak memiliki sifat-sifat yang sama. Suatu organisasi memiliki perbedaan dari segi struktur, keanggotaannya, tujuannya, gaya kepemimpinannya, dan kegiatan yang dilakukan, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Ada beberapa tipe organisasi yang bersifat khusus, yang dimana pertama, struktur entrepreneur. Deskripsinya tersebut memiliki struktur yang sederhana dan dikelola entrepreneur yang bertindak sebagai seorang pemimpin tunggal. Contohnya, seperti perusahaan kecil yang baru berdiri dan memulai usaha. Yang kedua, birokrasi mesin. Deskripsinya birokrasi yang ada dalam lingkungan yang berubah secara lamban dan memproduksi produk standar. Yang contohnya perusahaan industri menengah. Yang selanjutnya, birokrasi terdivisional. Ini didominasi oleh tim manajemen yang tersentralisasi sehingga pengambilan keputusannya juga terpusat. Kombinasi antara berbagai birokrasi, mesin yang masing-masing memproduksi barang dan jasa, berbeda dengan seluruhnya diawali dan dengan kantor pusat. Contohnya 500 perusahaan menurut data Fortune, misalnya General Motor. Organisasi berada dalam satu lingkungan dan memperoleh sumber daya dan menyediakan barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan resiprokal. Di satu pihak, organisasi tergantung pada lingkungan yang mempengaruhi seperti peraturan pemerintah dan perilakunya konsumen serta pesaingnya. Di lain pihak, organisasi dapat berpengaruh lingkungannya sendiri. Sebuah sistem organisasi berpengaruh sangat penting dalam membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Sistem informasi merupakan suatu instrumen kunci bagi environmental scanning dan membantu manajer mengidentifikasi perubahan eksternal yang mungkin perlu terjadi dan ditanggapi. Sebuah organisasi juga mempunyai sistem pengelolaan yang sangat kompleks. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik yang ada pada organisasi tersebut.
di mana karakteristik yang dimaksud dapat dibedakan menjadi karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum. Yang pertama, struktur formal. Yang kedua, prosedur operasi standar. Yang ketiga, politik. Yang keempat, budaya. Selanjutnya, karakteristik khusus. Yang pertama, tipe organisasi. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, kekuatan. Yang kelima, konstitusi. Yang keenam, fungsi. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan. Yang kedelapan, kegiatan. Dan kesembilan, kegiatan teknologi. Dan yang terakhir, proses bisnis. Sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan transformasi organisasi. Sistem informasi dan transformasi organisasi adalah dua hal yang menarik untuk diperbincangkan. Transformasi diartikan sebagai perubahan. Transformasi menjadi kata kunci untuk menjelaskan peran yang diambil oleh sistem informasi dalam pembentukan dan perubahan organisasi. Infrastruktur dan jasa teknologi informasi. Sekitar tahun 1950-an, organisasi bergantung pada komputer untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Pada tahun 1960-an, semakin berkembang dengan adanya komputer tersentralisasi. Pada akhir tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, infrastruktur TI menjadi semakin kompleks dan sistem informasi sudah melibatkan jaringan telekomunikasi untuk mendistribusikan informasi. Saat ini, infrastruktur TI dirancang dengan mempertimbangkan arus informasi sehingga dapat mengalir antara perusahaan bahkan dengan pelanggan, pemasok, serta infrastruktur publik dan termasuk internet. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak entitas untuk membentuk sebuah departemen sistem informasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pemeliharaan hardware, software, data stroke, dan network. Departemen ini terdiri dari programmer, sistem analis, project leader, dan information system manager. Kompleksitas TI terjadi karena banyaknya alternatif yang ditawarkan pada tren teknologi pada tiap zamannya. Perusahaan yang telah mengganti TI menjadi yang terbaru pada waktu terdahulu akan merasa ketinggalan teknologi saat ini karena cepatnya perubahan. Perubahan ini menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat sistem TI baru dan pelatihan karyawan. Karena itu, perlu adanya perencanaan investasi teknologi yang tepat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Menurut sudut pandang teori ekonomi mikro, teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang merupakan substitusi modal dan tenaga kerja. Teknologi informasi akan mengakibatkan penurunan dan jumlah manajer menengah dan pegawai pencatatan karena informasi dapat menggantikan tugas-tugas mereka. Berdasarkan teori biaya transaksi, teknologi informasi membantu perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi. Teknologi informasi, khususnya dengan menggunakan network, dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi, mempercepat perusahaan dalam melakukan kontrak dengan pihak luar, dan dengan menggunakan internal. Menurut teori keagenan, perusahaan dipandang sebagai nexus of contract antara pemilik dengan manajer. Manajer perlu diawasi secara terus-menerus karena mereka cenderung mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan pemilik. Jika perusahaan semakin berkembang, agency cost atau koordinasi cost akan semakin meningkat karena pemilik harus lebih banyak melakukan pengawasan terhadap karyawan. Adanya teknologi informasi yang berkaitan pada berkurangnya biaya perolehan dan analisis informasi memungkinkan organisasi mengurangi agency cost karena ini lebih mudah bagi manajer untuk mengawasi jumlah karyawan yang lebih besar. Para peneliti perilaku membuat suatu teori bahwa TI dapat merubah hierarki pengambilan keputusan dalam organisasi dengan cara menurunkan biaya perolehan informasi dan memperluas distribusi informasi. TI dapat membawa informasi secara langsung kepada pegawai tingkat paling rendah, di mana mereka dapat mengambil keputusan berbasis pengetahuan dan informasi yang mereka miliki, tetap campur tangan manajemen. Kesimpulan, suatu organisasi yang baik dan modern harus mengandung informasi mengenai karakteristik umum yang terdiri dari pembagian tugas secara jelas, hierarki, mempunyai prosedur yang jelas, pengambilan keputusan yang universal, basis promosi pada kualifikasi teknis dan profesional, dan menganut prinsip efisiensi.
Dengan demikian, sistem informasi tersebut dapat bermanfaat dan menyesuaikan diri dengan organisasinya. Antara sistem informasi dan organisasi harus saling mempengaruhi dan membutuhkan karena sistem informasi dibentuk untuk melayani kebutuhan organisasi. Kegiatan yang dilakukan, tujuan, budaya, politik, dan kepentingan manajemen. Semuanya dimaksud untuk membuat penghematan biaya agensi dan mengurangi kegiatan transaksi langsung. Akhirnya, jaringan komunikasi global seperti internet dapat diaplikasikan untuk mendukung proses bisnis organisasi yang dapat merubah orientasi tujuan, operasi, produk, jasa, atau merubah cara organisasi berhubungan dengan lingkungan dalam rangka membuat organisasi memperoleh competitive advantage.